Halo semuanya, perkenalkan nama saya Marisa Malawau, NPM 121552201230028, Fakultas Ilmu Komputer, Program Studi Informatika, mata kuliah Kalkulus Universitas Kristen Indonesia Maluku. Di sini saya akan menjelaskan beberapa materi mengenai fungsi. Yang pertama, definisi fungsi. Secara umum, fungsi adalah suatu hubungan atau aturan yang menghubungkan setiap elemen dalam satu himpunan atau domain ke suatu elemen di himpunan lain atau kodomain. Dalam matematika, fungsi seringkali digambarkan sebagai suatu aturan yang memetakan nilai input, biasanya disebut sebagai X, ke nilai output, biasanya disebut sebagai F atau X atau Y. Ya, kemudian ada grafik fungsi. Output biasanya fx ini dari suatu fungsi. Grafik ini menggambarkan bagaimana nilai f dan x berubah seiring perubahan nilai x, sehingga memungkinkan kita untuk melihat pola atau sifat dari fungsi tersebut. Pada umumnya, grafik fungsi ini digambarkan dalam sistem koordinat Cartesius, di mana yang pertama sumbu horizontal atau sumbu x memiliki nilai input atau domain. Yang kedua, sumbu vertikal atau sumbu y memiliki nilai output atau range. Kemudian kita masuk pada sistem koordinat. Sistem koordinat adalah cara untuk menentukan posisi atau posisi suatu titik dalam ruang menggunakan angka-angka koordinat. Dalam matematika, sistem koordinat yang paling umum digunakan adalah sistem koordinat Cartesius yang terdiri dari 2-3 dimensi. Yang pertama, sistem koordinat Cartesius 2 dimensi atau 2D. Sistem koordinat 2 dimensi terdiri dari dua sumbu yang saling tegak lurus, yaitu sumbu X atau horizontal yang mengarah ke kanan dan ke kiri. Kemudian sumbu Y atau vertikal mengarah ke atas dan bawah. Titik dalam sistem ini dinyatakan dalam bentuk pasangan angka X dan Y, XY dan XY, di mana XXX adalah posisi horizontal dan YYY adalah posisi vertikal. Yang kedua, sistem koordinat Cartesius atau 3 dimensi, 3D. Untuk menggambarkan posisi dalam ruang 3 dimensi, sistem koordinat Cartesius ditambah dengan satu sumbu lagi. Yang pertama, sumbu X atau posisi horizontal yaitu kiri dan kanan, sumbu Y atau posisi vertikal yaitu atas dan bawah, kemudian sumbu Z posisi kedalaman antara depan dan belakang. Kemudian fungsi-fungsi istimewa. Dalam kalkulus, kita sering bekerja dengan berbagai jenis fungsi yang memiliki sifat-sifat khusus, baik dalam konteks diferensiasi atau turunan, maupun integrasi atau integral. Fungsi-fungsi ini sering digunakan untuk menganalisis perubahan dan area, serta banyak digunakan dalam model matematika untuk menggambarkan berbagai fenomena. Yang berikut adalah berbagai fungsi penting dalam kalkulus dan bagaimana mereka digunakan. Yang pertama itu ada fungsi linear, fungsi kuadrat, fungsi eksponensial, fungsi logaritma, fungsi trigonometri, fungsi hiperbolik, fungsi Bessel, fungsi Dirac-Delta, fungsi polinomial, dan fungsi Heaviside. Ya, kemudian ada operasi pada fungsi. Dalam kalkulus, kita sering melakukan berbagai operasi pada fungsi untuk memperoleh fungsi baru atau untuk menganalisis hubungan antara fungsi-fungsi tersebut. Berikut adalah beberapa operasi dasar pada fungsi yang sering digunakan dalam matematika, khususnya dalam kalkulus. Yang pertama, penjumlahan dan pengurangan fungsi. Jika kita memiliki dua fungsi, yaitu nilai f, x, dan g, kita dapat melakukan penjumlahan atau pengurangan fungsi tersebut dengan cara penjumlahan fungsi. Yang kedua, perkalian fungsi. Jika kita memiliki dua fungsi f, x, dan g, atau f dan g, kita dapat menggalikan kedua fungsi tersebut untuk menghasilkan fungsi baru. Dan yang ketiga, pembagian fungsi. Jika kita memiliki dua fungsi, kita dapat membagi fungsi f dengan fungsi g untuk menghasilkan fungsi baru dengan catatan seperti ini, teman-teman. Kemudian komposisi fungsi. Komposisi fungsi adalah operasi yang menggabungkan dua fungsi untuk menghasilkan sebuah fungsi baru. Jika kita memiliki dua fungsi f dan g, komposisi fungsi f seperti ini, teman-teman, menghasilkan fungsi baru yang diperoleh dengan menggantikan nilai xxx pada g ke dalam fungsi f. Kemudian fungsi trigonometri.
Fungsi trigonometri adalah jenis fungsi yang sangat penting dalam matematika dan kalkulus karena digunakan untuk menggambarkan hubungan antara sudut dan panjang sisi dalam segitiga, serta untuk menganalisis fenomena periodik serta gelombang dan osilasi. Fungsi trigonometri juga sering digunakan dalam berbagai ilmu seperti fisika, teknik, dan ilmu komputer. Fungsi trigonometri dasar yaitu pertama sinus, kosinus, tangen, kongens, sekan, dan kosekan. Ya teman-teman, ini referensi yang saya dapat. Sekian.